Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana shahra syiyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang ke-20 kita menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam yang beriman, yaitu melaksanakan perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga nilai keimanan kita, menjaga nilai kesehatan kita, sehingga nanti di akhir Ramadan Allah senantiasa selalu memberikan kesempatan sehingga kita selesai untuk melakukan ibadah puasa ini sampai akhir bulan. Para ulama yang kami muliakan, para pejabat baik sipil maupun militer yang kami hormati, salawat beriring salam marilah selalu senantiasa kita untuk bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas syafaat beliau kita selalu senantiasa dibimbing baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat nanti. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari terakhir di 10 pertengahan kita melakukan ibadah puasa, yang kita kenal dengan babak pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dipilih oleh Allah karena begitu banyak keistimewaan dan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Kemuliaan yang pertama yang Allah panggil untuk melaksanakan ibadah puasa hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah tidak memanggil gubernur, Allah tidak memanggil presiden, Allah tidak memanggil kiai, Allah tidak memanggil ustadz, Allah tidak memanggil orang Islam, Allah tidak memanggil para ulama, tapi yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Keistimewaan yang kedua di bulan suci Ramadan, Allah telah turunkan Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai kitab suci bagi kehidupan umat Islam di akhir zaman. Hudan linnas bagi petunjuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ jelas ada petunjuk yang baik dan ada petunjuk yang buruk. Silakan umat Islam memilih jalan yang mana yang harus kita pilih. Keistimewaan yang ketiga yang ada di bulan suci Ramadan, ada malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang Allah pilih mendapatkan Lailatul Qadar, ibadahnya sama seperti diberikan usia 83 tahun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah.
Semua umat dan semua nabi yang dipilih oleh Allah diturunkan kitab sebagai petunjuk dalam kehidupan umat beragama, berbangsa dan bernegara. Dan semua kitab suci Allah turunkan di semua bulan suci Ramadan. Suhuf Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diturunkan pada malam pertama bulan suci Ramadan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada malam ke-18 Ramadan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada malam ke-6 Ramadan. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam ke-13 Ramadan. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita di akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-27 Ramadan. Dari semua kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi yang dipilih, semuanya diturunkan pada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada manusia dan kepada nabi yang dipilih oleh Allah. Sehingga dijelaskan dalam surat Fatir surah ke-35 ayat ke-32. Ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad lalu diajarkan kepada pengikut Nabi Muhammad, manusia itu Pak setelah belajar Al-Quran terbagi 3. Nanti silakan Bapak dan Bapak-bapak sekalian pilih dari 3 ini masuk kelompok mana. Al-Quran itu setelah kita pelajari, setelah kita kaji ulang, setelah kita hafalkan dan kita sampaikan, ada 3 manusia yang mengamalkan Al-Quran, kata Allah. Summa aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami turunkan ke Al-Quran itu kepada manusia. Setelah manusia itu belajar Al-Quran, terbagi 3. Pertama, faminhum zalimul linafsih. Ada orang yang belajar Al-Quran kemudian zolim kepada dirinya sendiri, Pak. Ada orang yang belajar Al-Quran, ada orang yang menghafal Al-Quran, tapi dia zolim kepada dirinya sendiri. Contoh, hati-hati, jangan bangga sebagai seorang kiai, sebagai seorang ulama, sebagai seorang ustadz, seorang cendekiawan Islam yang mahir tentang ilmu agama. Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mampu hanya mengajak kepada kebaikan. Jangan kamu hanya mampu mengajak umat Islam kepada jalan beriman kepada Allah atau mengikut ajaran sunnah Nabi, tetapi ucapanmu tidak sesuai dengan tingkah lakumu. Apa yang disampaikan dengan ucapan lisan tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Apakah dia seorang guru? Apakah dia seorang pejabat? Apakah dia seorang profesor? Apakah dia seorang dosen? Atau sebagai seorang kiai dan ustadz? Kalau ucapan tidak sesuai dengan tingkah lakunya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat berdosa besar di hadapan Allah, Pak. Jadi hati-hati. Jangan bangga dia jadi seorang ulama, seorang kiai, seorang dosen, seorang profesor, seorang pejabat. Faminhum zalimun linafsi. Ada orang yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkannya zolim kepada dirinya sendiri. Waktu kampanye, calon anggota dewan, calon wali kota, calon gubernur rajin mengamalkan ayat kursi, dapat kursi lupa dengan ayatnya, Pak. Waktu kampanye rajin silaturahmi dan safari ke masjid-masjid, begitu dilantik jadi pejabat jauh dari masjid. Maka ini orang yang zalim kepada dirinya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dipilih oleh Allah. Wa minhum muqtasid. Ada orang yang belajar Al-Quran itu kemudian dia mengamalkannya muqtasid, di tengah-tengah. Yang baik diambil, yang haram pun diambil, dicampur aduk. Padahal Allah ingatkan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur antara kebaikan dan keburukan. Air dan minyak tidak akan pernah bercampur dari hari awal sampai hari kiamat, tidak akan pernah bercampur. Jadi ada orang yang belajar Al-Quran, dia paham Al-Quran, dia kiai sebagai seorang ulama yang mengerti wawasan Al-Quran, tetapi muqtasid, dicampur
Yang baik diambil, yang haram pun diamalkan. Hati-hati, Pak. Siapa ini? Tidak sedikit di antara kita, apakah dia pejabat atau kita rakyat yang awam, tidak sedikit yang mencampur kebaikan dan keburukan. Sholat taat beribadah di masjid, zikir jalan terus, bersolat berjamaah. Kepingin kaya menganakkan uang, kepingin kaya buka perjudian, kepingin kaya mencuri. Itu orang-orang yang muktasid. Orang muktasid ini STMJ, sholat taat mesun jalan. Hati-hati, Pak. Kalau dia sebagai seorang pejabat yang bagaimana yang muktasid? Kalau dapat tender proyek, dikasihkan kepada si A. Kalau membayar fee dengan uang 20%, si A memberikan 30%, diambil yang paling besar yang memberikan. Kebaikan dan keburukan dicampur. Padahal Allah ingatkan, wala ta'kulu amwalakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Jangan kamu makan harta saudaramu dengan cara yang batil. Wala ta'kulu ilal hukam. Kemudian kamu menyogok para hukam, para pejabat, para kiai, para ulama, para orang-orang yang berkuasa di negeri ini. Hati-hati, Pak. Maka ini dinamakan muktasid, orang yang mencampur kebaikan dan keburukan. Itu kelompok yang kedua. Kelompok ketiga, orang yang mengamalkan Al-Quran. Inilah yang paling baik kata Allah. Ada orang yang belajar Al-Quran dari pondok pesantren, sekolah perguruan tinggi ilmu agama. Begitu keluar dia membangun pesantren, jadi ulama, jadi kiai. Tapi dia mengamalkan ilmunya. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dia mengamalkan ilmunya untuk berjihad di jalan Allah. Dia hanya percaya Allah yang menurunkan. Kenapa? Lahu mulkus samawati wal ar. Karena Allah adalah raja, penguasa kerajaan langit dan bumi. Sadarkan diri kita ini masuk kelompok mana kita? Apakah kita termasuk orang yang zalim atau orang yang mencampur kebaikan dan keburukan, atau memang orang yang berjuang di jalan Allah karena mengharap ridho Allah? Tanyakan kepada hati kita masing-masing. Rasul ajarkan seperti ini, beribadahlah kalian, jangan memakai jubah harimau. Beribadahlah kalian hanya memakai jubah Rasulullah. Maksudnya apa ini Ustadz? Beribadahlah kalian memakai jubah Rasul, jangan memakai jubah harimau. Maksudnya seperti ini, kalau kita ibadah itu memakai jubah Rasulullah, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan penghormatan, penuh dengan segala cara yang tawadu, baik akal, pikiran dan hati kepada Allah. Tapi kalau orang yang beribadah tawadunya memakai jubah harimau, saya kan sholat tapi saya gubernur, saya kan sholat tapi saya orang kaya, saya kan sholat tapi saya penguasa. Buanglah jauh-jauh sifat itu. Beribadahlah kita kepada Allah memakai jubah Rasulullah, karena penuh dengan ketawaduan dan keikhlasan. Jangan beribadah memakai jubah harimau. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Itu saja khutbah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari bulan suci Ramadan ini menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalah minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.